Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Amanda dengan NIK Mahir 175. Di sini saya akan membahas materi mengenai pendapat para ulama mengenai asuransi. Langsung saja simak pembahasan berikut. Yang pertama ada pendapat ulama yang mengharamkan. Pendapat ulama yang mengharamkan asuransi didasarkan pada sejumlah aspek yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, seperti mengandung unsur riba, unsur judi, ketidakjelasan, atau gharar. Nah, mereka berpendapat bahwa praktik asuransi tersebut, terutama asuransi konvensional, dapat merugikan pemegang polis dan melibatkan praktik yang tidak adil, seperti pemanfaatan premi dalam sistem riba maupun transaksi yang menyerupai jual beli atau tukar-menukar mata uang secara tidak tunai yang tidak sesuai syariat. Selain itu, sebagian ulama menganggap bahwa hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang bertentangan dengan takdir Allah. Untuk yang selanjutnya ada pendapat ulama yang mensyubhatkan. Pendapat ini didasarkan pada kurangnya dalil tegas dari Al-Quran maupun hadis yang mengharamkan maupun membolehkan praktik asuransi. Mereka berpendapat bahwa hingga saat ini tidak ada nas yang secara pasti menetapkan hukum asuransi, sehingga hal ini menimbulkan keraguan-raguan atau syubhat dalam hukumnya. Oleh karena itu, ulama yang termasuk dalam kelompok ini menyarankan masyarakat untuk berhati-hati dan memahami prinsip-prinsip dasar asuransi agar dapat memilih produk yang sesuai dengan syariat. Nah, selain itu, pandangan ini juga didukung oleh pandangan Muhammad Abdu Zahroh yang menyatakan bahwa landasan masalah ini adalah tidak adanya dalil yang secara tegas mengharamkan maupun membolehkan asuransi, sehingga status hukumnya masih syubhat dan memerlukan kajian lebih mendalam terkait maqasid syariah dan manfaatnya dalam konteks Islam. Nah, kemudian ada juga pendapat ulama yang menghalalkan. Pendapat ulama yang menghalalkan asuransi, khususnya asuransi syariah, itu didasarkan pada aspek manfaat dan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka berargumen bahwa tidak ada nas yang secara eksplisit melarang praktik asuransi, dan juga asuransi merupakan bentuk pengelolaan resiko yang diperlukan oleh masyarakat modern. Mereka juga berpendapat bahwa asuransi dapat memberikan manfaat seperti perlindungan finansial dan mendukung prinsip tolong-menolong dalam masyarakat, sehingga hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan. Nah, menurut Ustadz Bazah Ahmad Hilmi, tujuan utama dari asuransi syariah ialah untuk meringankan beban dan memperlancar kerugian masyarakat, serta memelihara harta benda yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam agama. Ia menyatakan bahwa selama asuransi tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba dan maisir, maka praktik tersebut diperbolehkan dan sesuai syariat Islam. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan ulama mengenai hal yang halal dan haram pada tempatnya dalam asuransi. Ulama sepakat bahwa asuransi dapat dikatakan halal jika sesuai prinsip Islam, seperti prinsip saling membantu dan keadilan tanpa unsur haram seperti judi, riba, dan gharar atau ketidakjelasan. Jika praktiknya melanggar prinsip tersebut, maka menjadi haram. Jadi, asuransi yang ditetapkan secara benar dan sesuai syariat itu dianggap halal, sedangkan yang mengandung unsur haram dianggap haram pula. Nah, maka dari itu ulama menekankan pentingnya memilih dan menerapkan asuransi pada tempat dan konteks yang sesuai, serta memastikan bahwa praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selanjutnya ada konsep takmin dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik, konsep takmin atau asuransi pertama kali dibahas oleh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya para pedagang menyewa kapal dari non-muslim dan membayar premi atau sukarah dalam mendapatkan perlindungan dari kerugian akibat kecelakaan atau pembajakan. Jika terjadi kerugian, penerima premi bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut, dan perwakilan akan membayar ganti rugi sesuai jumlah premi yang diterima. Nah, konsep ini mencerminkan bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hak dan kepemilikan, yang merupakan dasar dari konsep takmin dalam fikih klasik itu sendiri. Adapun dalil syar'i yang mendasari pendirian dan praktik asuransi syariah.
yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk yang selanjutnya, apakah akad asuransi itu mengandung judi? Nah, akad asuransi konvensional sering dianggap mengandung unsur perjudian atau maisir karena faktor ketidakpastian atau gharar yang membuat pemegang polis tidak dapat memprediksi kapan resiko akan terjadi atau berapa klaim yang akan dibayarkan. Pembayaran premi oleh pemegang polis mirip dengan taruhan. Nah, jika tidak ada klaim, premi tersebut dianggap hilang. Selain itu, ketidakseimbangan dalam akad di mana perusahaan asuransi menerima premi tanpa jaminan untuk membayar klaim menambah kecemasan akan keadilan transaksi. Dalam kasus asuransi jiwa, pembayaran klaim yang lebih tinggi dari premi yang dibayarkan ketika pemegang polis meninggal sebelum kontrak berakhir menciptakan elemen taruhan yang lanjut. Nah, berdasarkan hukum Islam, unsur-unsur ini menjadikan asuransi konvensional itu bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang perjudian, sehingga mendorong pengembangan model asuransi syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa unsur perjudian. Kemudian, apa sih alasan darurat diperbolehkannya asuransi konvensional? Nah, asuransi konvensional itu diperbolehkan karena dasar hukumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, yaitu karena tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya. Selain itu, asuransi juga dianggap sebagai jalan dengan konsep saling tolong-menolong dan memberikan rasa aman seperti akad menyewa atau wadiah. Nah, pendapat ini didukung oleh ulama yang melihat bahwa asuransi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengandung unsur haram seperti riba, gharar, atau perjudian, selama dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi. Yang terakhir ada fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang asuransi. Nah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa terkait asuransi. Dalam fatwa tersebut, asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar, riba, dan maisir dinyatakan haram. Namun, MUI memperbolehkan asuransi yang berlandaskan prinsip syariah, seperti asuransi berbasis akad tabaru dan tolong-menolong. Beberapa ulama kontemporer memperbolehkan asuransi jiwa, baik secara keseluruhan maupun dalam bentuk tertentu, seperti Imam Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer terkemuka, berpendapat bahwa asuransi jiwa dapat dibolehkan jika unsur gharar, riba, dan maisir dapat dihilangkan. Beliau mendukung pengembangan asuransi syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.